Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak karena yang datang untuk yang sesi kedua ini Bapak-bapak semua. Terima kasih untuk sudah hadir dan meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Silaturahmi Nasional DKM Grup Astra Chapter Kalimantan. Kalinya masih ada, mantannya juga masih ada sih kayaknya. Kalimantan. Tipis-tipis Pak, pancingan tipis-tipis. Kita lanjut ada ya. mantan. Kali-kali aja ada mantannya. Ya. Sese Pak Ganjar. Wasulasa waruba itu. Lah. Pak Ridwan. Itu dalil Pak Ridwan. Iya. Oke. Fungsinya silaturahmi di situ Pak, menyambungkan antar satu frekuensi itu. Langsung nyambung kan. Ya, salawat beserta salam tanpa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, perkenalkan Bapak-bapak semuanya, saya Riko dari Yayasan Amalia Astra. Pada kesempatan kali ini akan memandu acara pada siang hari ini, yang mana intinya kita silaturahmi, kita ngobrol, biar saling kenal dan nanti mudah-mudahan ada ada kesepakatan lah gitu. Nah, untuk rundown hari ini Pak, kurang lebih acara kita nanti ada perkenalan antar bapak-bapak yang sudah hadir dan juga kita dari Yayasan Amalia Astra. Yang kedua juga nanti akan disampaikan pesan silaturahmi dari Presiden Direktur Astra, Bapak Ibu. Terakhir nanti ada sosialisasi tentang kenormalan baru di masjid atau musola di grup Astra yang bisa diterapkan pula untuk masjid atau musola di grup Astra yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, tentunya saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Indra Pramana, Pak Ramdan, terus mana tadi? Pak Ridwan, ya ini Mas Erik dan Mas Rohmat kita anggap tamu atau panitia nih? Tamu ya, selamat datang Pak Rohmat dan Bapak Erik sudah bergabung. Terima kasih loh waktunya loh. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Rohmat videonya dihidupin aja nggak apa-apa Pak, jangan sungkan gitu. Kecolongan lagi. Kecolongan. Reputasi saya turun nanti. Iya. Lain dah menjadi kepala desa. Reputasi turun. Oke, kita masuk ke sesi. Oh ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya Pak, karena kita di masjid dan ada Ustadz nih, udah disiapin pecinya. Kalau kita nggak buka dengan Bismillah kayaknya ada yang kurang gitu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita nanti mau perkenalan Pak. Kita perkenalan, insya Allah akan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Ustadz Rahmat Hidayat dari Laut Hitam Jakarta, insya Allah. Bismillah, silakan Pak. Terima kasih Om Rico atas waktunya. Bukan Pak Ustadz saya dari Laut Hitam Jakarta Utara. Laut yang sendirinya hitam. Saya akan kenalin dulu dari marbotnya Masjid Astra Sunter. Nah, yang mukanya terang benderang. Silakan Bang Pitung tuh yang pakai baju hitam, kenalin diri dah. 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mengenalkan diri, nama saya Saifur Rahman. Biasa dipanggil Bang Pitung, ada juga manggil Bang Pentung, ada macam-macam panggilannya. Apa aja yang penting mas sayang gitu. Iya. Jadi hari-hari saya di Masjid Astra, karyawan Yayasan Amalia Astra, bertanggung jawab. Istri alhamdulillah sudah 1 yang diaklamasikan. Ya, kan kita kan di sini kan cuma friend ya, jadi saya nggak harus jujur semuanya gitu. Jadi istri 1, anak sudah 4, yang dicatat di akte 4 gitu. Yang ketinggalan di mana kita nggak tahu. Siap. Tolong jangan di live di YouTube ya. Ya, bergabung di Yayasan Amalia Astra dari tahun 2001, alhamdulillah. Itu menandakan saya masih muda, yang lain tua semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke wilayah Jakarta Utara yang
paling putih tua ini wajahnya, yang pakai peci putih juga. Kepada Kiai Syarif, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedengeran nggak nih suara nih? Kedengeran. Kita Salah. sebelahan. Ya, kenalin. Nama saya tuh Kong Sarip ada di situ. Kuncen Mahkita Astra, pemegang kunci. Jadi kalau mau kita Astra jam 3 malam, hubungin saya aja, saya buka. Ya, apa ya? Nama gue. Tinggal di mana? Tinggal di Sungai Bambu, kali Sungai Bambu, bukan di Kalimantan. Anak, berapa ya, Mas? 3. 3, istri 1. Dari bini 1. Oke, alhamdulillah. Nah, gitu aja. Begitunya. Salam warahmatullahi. Kalau mau sekolah ke Gunung Sindur aja, Ustaz Sarip. Geser ke Kiai Nana, Gus Nana yang ada di Zuzu. Silakan. Siawagi, monggo Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi saya di Astra Isuzu, terus biasanya bantuin ngabisin konsumsi di masjid. Di masjid gitu. Kira-kira kebanyakan ngabisin konsumsi masjid ya. Ini suruh bantu-bantu di Agi banyak, terus kemudian di amaliyah.id kalau sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geser kita ke Pak Ramdan. Pak Ramdan, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Bapak-Bapak semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa bersilaturahmi di kesempatan ini. Jadi saya di sini dari PT GSIP, anak perusahaan dari Astra Agrolestari, tepatnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Itu yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi masjid kami ini, Masjid Baitur Rahman, DKM Baitur Rahman itu tepatnya ya memang berada di perumahan Basecamp PT GSIP. Jadi Pak. Berapa karyawannya Pak? Karyawan PT GSIP AMR 2.000 karyawan beserta pemanen-pemanennya Pak. Jadi dari GSIP itu ada 7 afdeling, Alpha, Bravo sampai Golf. Jadi AMR pun juga sama. Jadi memang ini satu manajemen GSIP AMR. Jadi total karyawan itu ada 2.000 karyawan. Setiap afdeling itu punya masjid masing-masing, dan alhamdulillah saya sendiri di masjidnya di perumahan Basecamp, jadi perumahan ya pusat karyawan lah gitu kan yang ada di masjidnya kotanya di berapa Pak? Gimana Pak? Masjidnya kotanya berapa? Masjid di kotanya masjid ini berapa jumlahnya? 150 aja. Iya, kapasitas 150 jamaah aja. Si kami itu enggak besar ya. Oke. Kalau butuh-butuh yang rawat pohon itu bisa hubungi Pak Saifur Rahman katanya. Kalau ada ular-ular lewat di sana ya nggak? Dia pawang juga. Bisa. Gitu. Ya oke Pak. Status jomblo atau gimana nih? Alhamdulillah saya dapatkan asli orang Pangkalan Bun. Jadi alhamdulillah 5 tahun yang lalu menikah dengan orang sini. Saya sendiri asli Jawa Barat, asli dari Bandung, merantau ke Pangkalan Bun sudah 10 tahun. Logatnya bukan logat Kalimantan gitu. Kelihatan sekali. Kelihatan sekali dari logatnya ya Pak ya. Iya. Pak Ganjar boleh disambungkan Pak. Kalau Pak Ganjar. Pak, orang Sunda asli Pak, Sami. Alhamdulillah. Dari namanya juga udah kelihatan Mas Gumilarnya, Kang Gumilar. Iya. Kode lah itu. Oke Pak Ramdan. Ya jadi istri 1, anak juga alhamdulillah 1 di di Basecamp sini. Siap. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya geser lagi nih. Sini ada kita ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan saya Ridwan, saya dari Harmoni Samarinda. Salah satu servis saya melayani gudangnya Pak Indra, gudangnya Pak Ahmad dan Yuti. Luar biasa. Luar biasa. Kalau di Kalimantan Timur, Samarinda, saya ada sekitar 31 warehouse untuk wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan juga Samarinda area. Masing-masing ada masjid ya Pak, atau musola di sana? Kalau di tempat saya, kalau di kantor, di office adanya musola. Tapi kalau untuk yang masjid hanya ada satu di UT Samarinda. Oh. Untuk yang UT Samarinda gitu ya. Saya sudah hampir tahun ketiga di Samarinda. Kalau total di Kaltim saya hampir 4 tahun karena 1 tahun sebelumnya saya ada di Balikpapan. Gitu. Asli mana Pak Ridwan? Ada di Balikpapan. Saya asli Jakarta. Saya asli Jakarta. Saya mutasi tahun 2017. Saya mutasi tahun 2016 ke Balikpapan sampai dengan 2017 pindah sampai dengan saat ini di Samarinda. Dapat pribumi juga nggak? Ya? Dapat pribumi juga nggak di sana, di Sri? Saya kebetulan istri saya orang Lampung, Pak. Oh, Masya Allah. Om Rico Iya, itu Om Rico. Iya. Jadi istri saya orang Lampung, saya orang Jogja. Kami ketemu di UI, kampus saya di Perbanas, jauh memang. Oh, luar biasa. Kalau jodoh gak kemana gitu kan. Iya. Itu dia. Sama kayak Pak Rohmat Polman, jodohnya di Gunung Sindur dia. Kalau jodoh nggak kemana, nyari jodoh kemana-mana. Nyari jodoh kemana-mana. Petualangan itu jauh, Pak. Tapi Allah mengkodarkannya dapetnya di Jakarta, terus kemudian kami mutasi di Samarinda. Alhamdulillah banyak berkah yang saya dapat. Selain hijrah juga di Samarinda, terus kemudian alhamdulillah bisa dikodar berangkat ke Betullah juga di Samarinda. Yang terakhir saya alhamdulillah saya dapat kado anak gitu ya, setelah 6 tahun menunggu di Samarinda. Alhamdulillah baru dapat gitu kan. Yang paling terpenting hidayah Allah buat saya, dapatnya juga di Samarinda. Saya maklum saya baru hijrah. Alhamdulillah. Bang Pito juga Pak Saiful baru hijrah juga dia. Iya. Baru hijrah dari golongan takfir. Dari golongan abu-abu ke gelap. Iya, dari mending kalau abu-abu di takfir ya soalnya. Dulu apa ikutnya, Mas? Ya. Dulu sempat ngikut PKK atau apa? Ikutnya ini. Saya kebetulan backgroundnya anak pramuka gitu ya. Pramuka mencari jejak, sampai mencari jejak itu sampai ke Samarinda gitu kan. Akhirnya terpakai di Samarinda gitu. Alhamdulillah. Barukallah, senang bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, mengenal bahwa sebagai seorang umat muslim gitu ya, kita mesti bersama, tidak menggolongkan, apalagi bilang paling benar sendiri. Bapak paham lah kalau sudah ada paling benar sendiri, mengkafirkan orang lain gitu kan, ya sebisa mungkin kita jauhin lah. Kira-kira begitu Bapak-bapak, sedikit curhat sebenarnya. Sepakat Mas, sepakat. Nanti insya Allah Gus Rohmat dari Gunung Sindur akan lebih jelasnya nanti. Pak Dede, Pak Erik Bramantio. Sebenarnya MC kita yang kondang ini sebenarnya. Pak Erik mewakili Toyota BMT. Hadiroh kah di sana? BKMT, Pak. Salah ya? Saya kita BMT. Betul mau tampil. Pak Erik. Tampilin Pak Erik. Videonya tampilin. Apa? Jangan khawatir aduk lewat. Soalnya di rumah. Di rumah. Sambil WFH, ini kebetulan sebentar. Oke. Ada lagi apa namanya? Beda kalau MC kondang beda. Iya beda, memang panggilannya banyak. Baru sisihkan ntar. Kalau Mas Erik kan di rumah dia pakai sarung terus dia. Oh iya. Tapi nggak pakai baju. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waduh.
Kumisnya itu loh luar biasa, sama jenggotnya nyambung itu. Mas Arik, Ya, lanjut, belum. tolong kenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Kenalkan Erik. Saat ini di Toyota untuk kerjanya, ngantornya. Di Toyota Astra Motor. Untuk sebetulnya sih dulu di Sunter, namun beberapa waktu belakangan ini ditugaskannya di area Cibitung. Cibitung. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di Cikarang, Pak. Cikarang, Masya Allah. Tinggal di Cikarang. Kalau yang tadi BKMT ya, maksudnya jaringan masjid Toyota itu sampai ke Kalimantan, adakah di sana? Kalau Toyota yang dimaksud adalah dealer sih, jadi kalau BKMT kan kebetulan cuma untuk Pabrik dua ya? Pak ya, yang Toyota Manufacturing sama Toyota Astra Motor. Kemudian ada Toyota yang dealer. Saat ini sih yang setahu saya memang masing-masing sih. Kayak misalkan Toyotanya Auto 2000 kayak gitu. Oke, Misalkan tadi di Pangkalan Bun juga ada Auto 2000 dan sebagainya kayak gitu sih. Kan Bapak yang lain nih, Mas Arik ini panitia Agi, dan kemarin beliaulah yang leading untuk kegiatan halal bihalal di tanggal kemarin ya? Lama. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Dua minggu yang lalu. Barang Mbak Wina, mana Wina wajahnya? Barang Mbak Wina, jadi duet maut yang luar biasa. Ini dia Mbak Wina. Mbak Wina dan Erik kemarin info sedikit, MC kondang kita buat acara halal bihalal kemarin. Masya Allah. Lanjut, izin geser ya, Mas Erik. Makasih Pak. Sama-sama. Pak Dede, where are you Pak Dede? Pak Dede? Dede. Tadi ada ya? Ada ini. Masa yang sini goes. Lagi goes. Itu lagi goes. Goes yang jangan Dede. Pak Dede, Masya Allah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Baiklah. Waalaikumsalam. Baiklah aja. Salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Pak Dede suaranya kurang kencang. Oh, kurang kencang. Kurang gede. Kurang gede. Orangnya udah gede soalnya. Kalau orang sih kita sama-sama gede, cuma suaranya kurang. Udah jelas kah? Sudah. Ya, oke lah Pak. Kita. Ya, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya Dede dari Momasu, Jakarta posisinya. Ya, gitu. Kurang dekat lagi. Pak Dede. Pak Dede, Komatsu di daerah Kalimantan ada jaringan nggak? Maksudnya jaringan bisnis sana? Oh, Balikpapan ada. Komasu Balikpapan ada? Ya, Komasu Reman Asia, Balikpapan. Connecting musola masjid ada di sana kah? Ada. Ada ya? Ada. Nanti berarti tolong nanti disampaikan juga yang di Kalimantan jaringan Komatsu bahwa nanti kita ada kegiatan barengan. Kita akan deklar bareng tentang kenormalan masjid di saat ini di COVID-19. Nanti acara puncaknya nanti Mas Riko akan infokan. Jadi mungkin sekarang lewat Pak Dede nih. Nanti insya Allah kita akan deklar bareng-bareng gerakan bersama. Walaupun saya yakin teman-teman semua udah menjalankan kenormalan masjid, tapi kita akan booming lagi biar bisa menjadi inspirasi semua. Siap, insya Allah. Hadiahnya sepeda ya Pak Dede? Sepeda lagi mahal Pak, jangan Pak. Oh, sepeda lagi mahal. Info sedikit bahwa Pak Dede ini adalah aktivis Gontor, gue menuju kantor. Benar Pak Dede ya? Mantap. Bayar pajak nih, Bu. Rumah makan ke rumah makan, Pak. Oke, Pak Dede, saya geser dulu. Muljono, Pak Muljono. Mulyono. Itu J, Pak Mulyono. Monitor Pak Mulyono. Oh, Masya Allah. Kayak di pabrik nih. Silakan Pak, di-unmute Pak. Suaranya belum masuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saat ini
kita ada di Auto 22 Balikpapan Sudirman, Pak. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Oh, ini Auto 2000 ya, Pak? Auto 2000, Pak. Masya Allah. Auto 2000. Ini Mas Erik, ini ada Auto 2000 nih. Anak sudah 4. Ini perkenalan sudah ya, Pak ya? Oh iya, ada anak 4, istri 1. Istri 1. Satu doang, Pak. Kalau ditambah ya enggak apa-apa. Ya salah. Bang Pitong kalah. Lewat. Terima kasih nih Pak, supportnya nih ada pertemuan seperti ini. Ya, senang banget Pak, kita juga ketemu. Salam sehat Pak Mulyono, Pak. Nanti kalau kita ke sana bisa kita link-callingan, Pak. Pak Mul di sana musola atau masjid, Pak, di Auto 2000, Pak? Oke, sempat hang nih. Kayaknya itu. Hang ya. Pak Mul, monitor. Oke, Ya, kita geser dulu aja ya, izin ya. Ya. Kita terusin. Pak Indra. Pak Indra Pramana. Pak Indra, videonya, monitor. Pak Indra udah ada? Oh, oke. Oke, udah. Di unmute dulu, Pak. Terus silakan. Pak Indra. Oh. Nah, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, gimana, Pak? Saya monitor sambil kerja ini. Gimana? Oh iya. Mohon izin kenalan lagi, Pak. Nih ada teman-teman yang baru masuk, kenalan dan dari perusahaan mana? Ya, Pak. Baik. Saya dari perwakilan dari Pak Persada Distrik Bontang, Indo Bontang. Sebenarnya sih pengurusnya Bapak Anam ya, Bapak Anam. Tapi ketika saya lihat ada undangan di IMP, saya coba masuk untuk ya perkenalan silaturahmi lah ya, sembari berkenalan dengan para rekan-rekan dan saudara sesama Muslim di DKM Astra ini. Salam kenal Bapak dari saya, Indra Pramana dari Fama Indo. Itu Pak. Pak Indra, ada masjid atau musola tadi saya konfirmasi ulang? Alhamdulillah di sini masjid Pak ya. Jadi di tempat kerja sama di mes ada masjidnya dan aktif. Selain di tempat Bapak di Bontang, di Kalimantan ada jaringan masjid lain atau musola yang terstruktur atau terconnecting? Kebetulan kalau saya ada di mes ya, tinggal di mes, jadi close camp Pak. Jadi kalau terkait kotanya saya belum pernah itu sih tahu. Jadi saya juga baru mutasi ke sini selama 3 bulan ini sih. Oh, 3 bulan, Masya Allah. Iya. Siap-siap, semoga sehat selalu Pak, semangat di sana. Pak Tide izin nanti sampaikan ke DKM sana bahwa nanti ada acara gabungan nasional dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Mohon connectingnya nanti dari PAMA yang punya jaringan masjid dan musola, baik shelter-shelternya juga tolong diinfokan untuk join bersama. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Oke. Saya belum menarik. Ada lagi yang sekiranya perlu saya sharing ini apakah? Siap. Oke, mungkin itu aja izin nih Pak Indra. Saya geser lagi. Ini udah waktu saya udah cukup kayaknya untuk kenalan. Tapi sebelumnya direkturnya Lajis ini, Bapak Ganjar Gumilar. Silakan Pak Ganjar. Udah. Halo, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya pembantu umumnya Lajis, Pak. Ketuanya Pak Gama Ayogotomo dari Astra Internasional. Kebetulan beliau di IR-nya. Salam kenal dan moga ini jalan sinergi dan silaturahmi untuk kita semua. Mas Ganjar. Tolong share yang yayasan sedikit, aku kasih 2 menit mungkin. Yang yayasan mau dipresentasi? Oh iya, sorry. Perkenalan yayasan. Bapak, aku tak kenalin Yayasan Amalia Astra, mungkin yang sudah dengar, alhamdulillah. Ini ada slide, mungkin 1 slide saja. Saya akan kenalkan tentang Yayasan Amalia Astra. Nah, udah, silakan Mas. Ya, Yayasan Amalia Astra, Pak. Mungkin ini adalah salah satu yayasan milik Astra Internasional yang bergerak dalam bidang keagamaan, khususnya Islam. Adapun dia menaungi seluruh masjid grup Astra secara koordinasi maupun perisai.
Makanya saat ini menggagas gerakan bersama kenormalan masjid yang baru gitu. Kemudian ini ada beberapa Pak, ada beberapa 3 divisi yang kita sampaikan. Yang sosial religi ini terdiri dari Masjid Asra, yang di Sunter, yang dibawahi oleh Pak Boy Kelana dan Pak Agung Kurniawan sebagai ketua dan wakil ketua Masjid Asra. Astra Gema Islami yang diketuai oleh Pak Nana, yang hari ini gabung dengan kita, yang Bapak-Bapak tahu semua sudah merasakan manfaatnya luar biasa. Oh iya, info sedikit, Masjid Asra selain di Sunter juga kita ada di Bandung. Yang merasa orang Bandung tadi, Pak Ramdan. Kemudian kita kedua ada di membawahi Yayasan Amalia Astra, yaitu Lajis Astra, yang kegiatan adalah mengumpulkan, menyalurkan, mengelola zakat karyawan grup Astra. Gitu ya. Ini ada Mas Ganjar yang hari-hari memimpin teman-teman di sini, Mas Riko dan Mbak Rina. Dan yang tadi nggak saya kenalkan wajah-wajah yang masih muda itu adalah teman-teman Lajis, bapak-bapak semua. Kemudian kita di Yayasan Amalia Astra juga ada pengembangan bisnis, ya, di mana semua keuntungannya juga buat kegiatan dakwah kita semua. Ada umroh, sekarang lagi off dulu, dan haji. Ada teknis CAC, kemudian ada akikah, seperti itu. Begitu Mas Ganjar. Thank you. Terima kasih. Siap. Ya. Om Rico, silakan. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi perkenalannya mudah-mudahan ya udah bisa saling tegur dan mudah-mudahan juga udah masuk ke grup Forkom Agi ya Bapak-bapak yang hadir di sini ya. Nah, lanjut ke sesi yang berikutnya, kita akan sedikit mendengar tentang arahan dari Presiden Direktur Astra perihal tentang kenormalan baru dan juga pesan-pesan untuk DKM di grup Astra. Silakan Pak Ganjar, boleh di-share videonya? Biar kita simak dulu bareng-bareng. Ya. Oke. Yang saya hormati rekan-rekan direksi dan seluruh eksekutif grup Astra, para pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Amalia Astra, ketua dan pengurus masjid dan musola grup Astra, serta seluruh tamu undangan Insan Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui platform digital dalam suasana sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu seluruh undangan yang berbahagia, kita berkumpul dalam salah satu momen penting kegiatan grup Astra, yaitu Astra Gema Islami. Tahun ini merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan Astra Gema Islami oleh Yayasan Amalia Astra. Ini adalah suatu prestasi yang layak kita banggakan. Kegiatan ini terus kita lakukan secara konsisten dari tahun ke tahun dan terus dijalankan dengan semangat continuous improvement atau Kaiseng. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat mempererat tali silaturahmi para pengurus masjid dan musola grup Astra dan juga insan Astra Muslim di seluruh Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir perjalanannya, Astra telah berhasil mengembangkan diri. Keberhasilan pengembangan ini adalah karunia Tuhan kepada kita semua. Saya yakin ini juga merupakan hasil dari kerja keras dan kerjasama kita semua. Keberhasilan itu tak lepas dari dukungan insan Astra Muslim yang terus konsisten berjuang untuk menjadi profesional Muslim Astra, yaitu profesional dalam bekerja, profesional dalam beribadah, dan menggaungkan falsafah rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi semesta. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus masjid dan musola grup Astra
atas usahanya memakmurkan tempat ibadah bagi karyawan di lingkungan perusahaan. Tingkatkan kerjasama dengan human resources masing-masing perusahaan Grup Astra. Tingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Yayasan Amaliyah Astra, khususnya dengan Dewan Kemakmuran Masjid Astra, untuk bersama mengelola kegiatan di masjid dan musola di lingkungan Grup Astra secara profesional dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini, kedepannya Astra menjadi lebih bermanfaat dan berkah untuk kita semua, selaras dengan salah satu butir catur dharma, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan perusahaan Grup Astra yang senantiasa mendukung program-program seperti ini, baik dukungan secara moral maupun material untuk terwujudnya kegiatan-kegiatan positif di lingkungan Grup Astra. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian Gema Islami ke-10 tahun 2020 dengan kegembiraan hati. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua niat dan usaha kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sedikit arahan dari Presiden Direktur Astra perihal tentang DKM Grup Astra yang harapannya bisa saling berkoordinasi tentunya di bawah koordinasi DKM Masjid Astra. Mudah-mudahan ini nanti salah satu dari goals acara ini juga adanya koordinasi antar DKM Grup Astra gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi ke sesi yang selanjutnya, sosialisasi tentang penormalan baru di masjid ataupun di musola Grup Astra yang sudah dilaksanakan di Masjid Astra, yang mana nanti bisa juga dipakai atau diterapkan di Masjid Musola Grup Astra Bapak Ibu masing-masing di perusahaannya. Akan disampaikan oleh Bang Pitung. Ya, Mas Ganjar, ininya, slide-nya. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa ngumpul di sini. Nggak kebayang bisa ketemu sama teman-teman dari Kalimantan. Ada juga yang orang Bandung tapi di Kalimantan. Ada orang Jakarta yang sekarang di Kalimantan. Ada juga yang dapat orang Kalimantan, Masya Allah. Ya. Gunung Sindur. Gunung Sindur juga ada merapat di sini. Ternyata yang dari mana tadi si Erik? Di Karang juga, alhamdulillah ya. Pertama-tama saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman semua yang sudah jadi pelayan di tempat masing-masing. Jadi DKM, ngurusin orang mau ibadah, ngurusin orang mau sholat, satu jabatan yang biasanya jadi jabatan seumur hidup, ya. Biasanya kalau jabatan-jabatan di perkantoran pada kepengen naik promosi, kalau ini nggak usah pakai pengen naik promosi, biasanya ditunjuk dan seumur hidup, gitu kan. Jadi DKM. Jadi nikmati pilihan ini, menikmati fasilitas ini bahwa kita yang ditunjuk jadi pelayannya masjid, pelayannya jamaah ya, karena insya Allah banyak berkah yang kita bisa ambil dari sini. Kalau kita ngandelin kita mau infak terus mungkin kita nggak begitu kaya. Kalau mau ngandelin tahajud kita mungkin kita juga jarang tahajud. Ya paling tidak kita ngelayanin orang yang mau ibadah dan itu sebuah keutamaan yang sama-sama kita cari pahalanya. Nah, begitu Bapak-Bapak setuju atau tidak? Ya saya harap setuju. Setuju ya. Atau Kang setuju? Lah iya. Ini tadi habis minum teh daun bidara jadi agak lempeng ngomongnya. Gitu. Mirip Agim.
Saya panggil Saifur Rahman aja tuh. Iya, panduan kenormalan baru ya. Praktis Masjid Astra tutup sudah hampir 3 bulan kemarin, tidak ada aktivitas sama sekali ya. Sama di masjid-masjid bapak-bapak juga mungkin begitu, yang wilayahnya masih di wilayah DKI atau Jabodetabek mungkin sudah 3 bulan tutup masjid, tidak ada aktivitas. Semua kegiatan yang sifatnya selain sholat dilaksanakan secara online, entah itu kajian, ataupun workshop, ataupun tahsin, itu dilaksanakan secara online di Masjid Astra. Adapun sudah dari bulan kemarin ini ya, tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Juni kemarin, kita sudah mulai buka, otomatis praktis sudah 3 kali Jumatan kita laksanakan, tentunya sama juga dengan teman-teman semua di sana. Ada beberapa panduan kenormalan baru yang sudah dilakukan di sini, yang saya yakin juga sudah dilakukan sama teman-teman di perusahaan masing-masing, bahwa untuk menyesuaikan keadaan sekarang dengan kebutuhan masjid kita, di mana jamaahnya mungkin kayak masjidnya Bang Dede itu kan banyak, apalagi tadi yang ada karyawannya juga banyak semua, sebagian besar Muslim, tentunya mesti nyiapin Jumatan dan sebagainya. Dan nyiapin Jumatan, nyiapin sholat itu bukan hal yang mudah, mengkondisikan jamaah. Biasanya karyawan itu akan mudah dikondisikan ketika dia masuk kantor, tapi belum tentu mudah dikondisikan ketika dia masuk masjid. Gitu. Kalau masuk masjid, makanya biasanya dia nggak punya ini kan, nggak punya aturan buru-buru, cepat, dan sebagainya. Wudhu cepet-cepetan, siapa saf depan paling bagus dan sebagainya. Nah, pada masa yang kayak gini kita nggak bisa. Untuk di Masjid Astra sendiri ada beberapa panduan kenormalan baru yang kami laksanakan. Yang pertama adalah masjid kami buka 30 menit sebelum azan dan ditutup 30 menit setelah waktu sholat. Begitu. Jadi hanya dibuka di 1 jam itu. Asar, maghrib, isya, subuh seperti itu. Terus Jumatan kita buka itu masjid praktis jam 11. Jam 1 sudah tutup masjidnya untuk kemudian di steril lagi, didisinfektan lagi, dibersihin lagi. Dan yang kedua, jamaah ketika akan masuk masjid diperiksa dulu seperti halnya kita mau masuk kantor pakai tembakan itu. Termogan ya. Kalau dia kondisinya panasnya, demamnya tinggi ya kita akan mohon maaf bahwa dia tidak bisa masuk gitu. Kalau untuk keamanan. Panas gimana, Bang? Kalau hatinya panas ya kita coba guyur lah gitu. Nah, ya kalau kita dinginkan, khususnya jamaah yang akhwat gitu ya, kita dingin. Kalau yang ikhwan panas kita serahkan sama security aja. Gitu. Bisa aja Kang Cilok. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Tegang amat neranginnya. Kalau udah kena ketoprak begini, serius. Ya, yang ketiga sama ya, jamaah yang masuk masjid dibatasin. Aturannya kan 50%, tapi di Masjid Astra ini bukan 50% lagi. Dari 2.500 kapasitas jamaah, kami hanya menerima sekarang ini 300 jamaah. Ya, jadi Jumatan praktis kami hanya menerima 300 jamaah, diatur sedemikian mungkin barisnya. Dikasih tanda, dan kita wajibkan juga mereka harus cuci tangan sebelum masuk masjid, ada hand sanitizer yang bagus. Pesan dari Pak Ketua Masjid kita, kasih hand sanitizer jangan yang abal-abal begitu, harus yang bagus, yang kemudian Detol sih, kita pakai Detol cuma dioplos aja gitu aja. Oh iya. Iya. Hampir terlupa, ada titipan salam juga dari Ketua Masjid kita dan Ketua Persaudaraan Islam Astra, Grup Astra, Pak Boy Kelana Subroto. Beliau tidak bisa hadir. Insya Allah kita akan ketemu pada silaturahmi nasional nanti pertengahan bulan Juli ya, insya Allah. Selanjutnya yang tadi pengecekan suhu sudah. Tempat wudhu, tempat sholat juga kita atur sedemikian rupa, sedemikian lalu dempet. Di Masjid Astra bahkan 2 meter,
bukan 1 meter lagi, 2 meter. Jadi sekarang yang tadinya sholatnya begini Allahu Akbar, sekarang begini Allahu Akbar. Gitu. Ya, Puas amat begitu. ya. Terus yang tadinya kalau sholat, kita nih alhamdulillah di Masjid Asra termasuk jamaahnya yang agak agak saklek dalam hal merapatkan sholat, ya, merapatkan saf sholat. Kalau dulu ini kalau misalnya ada saf yang agak renggang, mesti jamaah nempelin kakinya begini, nempelin lagi begini. Sekarang saya bayangin kalau 2 meter ente mau tempelin split lama-lama. Jadi nggak bisa. Ya. Tempelin Alhamdulillah hati aja, Bang. Jangan ngomongin hati lagi, Mas. Berat, Mas. Hati ini belum sembuh, Mas. Iya. Silakan dan bidara diminum. Iya. Jadi yang saya syukuri adalah jamaah itu betul-betul menerima bahwa ketika yang tadi mereka itu saklek untuk masalah ngerapetin saf dan sebagainya, ketika ada arahan harus masuk dengan masker, mencuci tangan, social distancing, jarak sholat, mereka menerima. Nggak ada mereka bertanya, masa sih begini? Nggak ada, semuanya menerima. Karena mungkin mereka juga melihat yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga sama, bahkan lebih lebar lagi dari kita, gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu yang bikin mereka jadi agak berlega hati. Kepada keamanan yang di sini juga kami berpesan di poin 8 itu, sebisa mungkin mengarahkan jamaah agar tidak berkerumun, ya. Kalau ada jamaah yang udah mulai ngumpul-ngumpul, ngobrol, ya kita arahkan silakan balik ke aktivitas masing-masing, kantor masing-masing. Jadi baliknya pas jam sholat saja gitu. Lanjutnya Mas Ganjar. Ini teman-teman sekalian, kalau yang belum pernah main ke Masjid Asra sebentar, ini ada gambaran sedikit. Alhamdulillah Bang Dede itu kayaknya udah lama dia nggak main ya. Terakhir dia kalau nggak salah kesini nganter nasi kebuli, habis itu udah nggak lagi. Iya. Kode aja sih ini sih. Kalau paham betul, gitu betul. Aja. Itu dari atas kita dari atas kita lihat, jadi masjid itu sudah kita kasih batas ya seperti itu, dan rapi alhamdulillah. Tempat wudhu mereka masuk juga sudah dijaga sama petugas khusus. Dan untuk yang setiap hari Jumat kita dibantu juga sama relawan-relawan kita di Amaliyah Janais, Amaliyah Care. Jadi jamaah sendiri yang jadi penjaga masjid kita, insya Allah. Bukan sekedar petugas keamanan, tapi jamaah umum juga ikut menjaga masjid kita. Mungkin itu. Kalau kajian-kajian gimana, Kong? Oh iya, kajian-kajian sekarang semuanya berjalan online via Zoom ya. Jadi kalau yang Ramadan itu hampir setiap malam itu kita ada event online itu. Ramadan itu kita ada event tahsin itu setiap sepekan 3 kali. Satu malamnya itu ada 10 kelas. 10 kelas Zoom begitu ya, satu malamnya itu. Dan untuk yang 10 hari terakhir itu ada yang betul-betul 10 hari mereka tahsin via Zoom yang kita fasilitasi. Kalau Jumat nggak bisa di Zoom, Kong? Jumat mungkin muka ente jadi Zoom. Kirain bisa. Gitu. Kita salat di rumah, imam sendirian di mari. Iya. Untuk kajian setelah Idul Fitri, alhamdulillah langsung berjalan sekarang. Setelah Idul Fitri kajian-kajian berjalan online sepekan 3 kali. Senin malam itu bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan. Selasa malam, Rabu itu bersama Ustadz Firanda. Terus Sabtu malam itu bersama Ustadz Abdullah Taslim. Adapun Sabtu siang kita mengadakan kajian anak-anak juga via Zoom. Ya. Kalau kita ngebayangin kajian anak-anak via Zoom, nggak kebayang. Bayangin yang gede aja agak susah narik orang pengajian. Tapi yang kami lakukan di sini, alhamdulillah Allah beri kemudahan, bisa sampai 600 lebih yang mengikuti kajian anak itu dan interaktif sekali. Gitu. Interaktif sekali. Mungkin nanti kami akan share juga di Forkom Agi. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp Forkom Agi, silakan bergabung agar dapat link-link kajian-kajian kita yang dilaksanakan rutin. Karena yang ikut juga dari mana-mana sekarang ini, ada dari seluruh Indonesia lah. Bahkan dari luar negeri udah pada mulai gabung terus. Sekarang mereka malah minta slot khusus untuk dibikinkan kajian agar disesuaikan dengan waktunya mereka dengan waktu Ustadz di sini biar match. Kalau mereka ngikut kajian kita, perjuangannya luar biasa, beda waktunya jauh begitu.
Yang lain-lain sih kayaknya belum normal lagi ya. Ya kita ngantor sekarang di masjid ya, sekarang udah ngantor hari biasa sudah. Kalau kita WFA bingung. Soalnya tugasnya cuma 2, saya dan Ustaz Sarip gitu. Oh, subhanallah. Kalau di rumah nggak betah kali ya? Ya sebetulnya sih ya yang benar itu di rumah betah gitu. Ya kalau istilahnya Bang Dede Siswanto itu kan kalau di rumah itu kan nggak bisa baik lah gitu. Begitu aja sih dari saya sebagai kuncen dan centeng Masjid Asra, berharap apa yang kami lakukan bisa jadi program bersama. Karena gimana pun juga kita harus menjaga jamaah kita, kesehatannya diutamakan. Ya, karena kerja sholat dan sebagainya bisa mengikuti keadaan gitu. Bahkan ada sholat ketika perang, ada sholat ketika sakit, dan bahkan sholat ketika musim pandemi begini tentunya ada aturannya yang sudah dicontohkan oleh ulama dan kita tinggal ngikutin aja, nggak perlu mengarang bebas. Mungkin itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi paparan itu ada Pak Acep Rahman, tolong disapa. Siap. Itu tadi paparan normalan baru di Masjid Astra, Bapak Ibu sekalian, yang saya rasa juga pasti di Masjid Mushola Bapak Ibu masing-masing sudah menerapkan ya Pak ya, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Oke, kita kedatangan tamu yang belum sempat disapa nih, ada Pak Acep sama Pak Alek SB nih. Pak Alek SB boleh dibuka videonya Pak? Video dan audio sih, Pak Acep juga boleh. Kita perkenalan dulu Pak, tadi udah sempat dikenalkan masing-masing. Ke Pak Acep dulu kali ya, boleh ya? Silakan Pak Acep. Pak Acep, di-unmute Pak Acep. Mic-nya masih ini Pak, masih di-mute. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam Pak Acep dari mana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya sehingga kita bisa silaturahmi lagi walaupun jarak memisahkan ya. Masya Allah. Ini kalau habis hujan memang suasana agak romantis gitu. Cakep. Kita apa kangen gitu sampai kangen sama kawan-kawan misalnya. Seharusnya memang kita udah kemarin ketemu, jadi ya begitu keadaannya. Mudah-mudahan membaiklah. Amin, insyaallah. Untuk protokol-protokol yang menjadi persyaratan di masjid-masjid Astra itu kita juga udah menerapkan di kafe sendiri gitu loh. Mulai dari jaga jarak, cuci tangan, dan sanitizer semuanya ya kita sudah siap, semuanya udah alhamdulillah di kafe juga seperti itu adanya. Kafe cabang mana Pak? Baik. Iyami Pak, Iyami Karawang. Iyami Karawang. Siap. Oke. Karawang. Ya intinya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman kajiannya aja yang belum Jumat udah kalau di sisi kita. Jumat berjarak juga Pak di sana? Jumat berjalan. Baru 2 minggu kebetulan dari intern aja khotibnya. Oh, Pak Acep termasuk khotib di sana? Insyaallah ta'ala. Insyaallah. Terlihat wajahnya bercahaya Pak. Kalau kita di mari gelap cahayanya Pak. Insyaallah. Pak Acep kita belum ngopi habis ya Pak Acep. Dibuka maskernya biar kan. Iya, masker dibuka kita kelihatan. Lagi Ganjar kan ganteng kelihatan. Iya. Pak Ganjar mah dia lahir udah begitu Pak, mukanya udah ganteng dia. Kalau Ganjar agak beda sih Bang. Dia pas lahir udah gondrong. Ada fenomena baru Pak di sini. Ini jadi pada males potong rambut nih. Jadi ada kumpulan himpunan marbot gondrong nanti. Kapan lagi? Ya nggak kapan lagi. Betul, saya mau izin dulu sebentar. Masalahnya lagi di rumah sakit. Masya Allah. Ada yang harus didaftarin dulu. Siap. Oke, semua.
Semoga cepat Ya, sembuh, segala macam, dimudahkan. Kita berdoa kepada Allah semua pada sehat, lancar-lancar Amin, aja. dah. amin. Amin. Ya, salam buat semua keluarga besar Lajis Astra. Ya. Ya udah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Tetap saya online, tetap saya kontrol, tetap saya lihat. Oh siap. Siap, Bang. Untuk pengawasan kita di sini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Rinco, geser ke Pak Alex. Pak Alex. Iya, Pak Alex apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Tio Budi dari Kalimantan Timur, dari distrik BEKB dari Jogset Pama ya. Masya Allah. BKB itu yang ini apa, perjalanannya penuh perjuangan ya ke sana ya? Betul. Aduh. 13 jam dari Balikpapan kurang lebih. Masya Allah. 13. Itu batu bara, Pak? Batu bara. Iya, Pak, betul, Pak. Pak Saiful kata membeli Kliwon, katanya batu bara mau kilo katanya. Sehat Pak Alex di sana? Alhamdulillah sehat Pak. Ini lagi di rumah, lagi pas cuti setelah lockdown 6 bulan mulai Januari baru ini bisa cuti ini. Masya Allah. Ya. Istri sehat Pak? Apa masih jomblo? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Asli mana Pak? Kayaknya bukan asli Kalimantan Pak, dari logatnya nih. Dari Jawa Pak, dari Pati. Dari Pati. Oh, iya. Mbok iki. Wong Patin Juwono to iki. Nyambung. Waduh. Iya, Pak. Aku Demak, Kang, Demak. Alhamdulillah kalau keadaan di masjid di BKB sana sementara kan ada 4 masjid. Nah, 4 masjid yang sudah diaktifkan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat itu baru 2. Yang di mes, karena mesnya kan tertutup untuk khusus karyawan Pama aja di mesnya itu. Terus yang satunya adalah di masjid yang di workshop, karena di workshop juga mayoritas juga orang Pama semua, paling orang luarnya hanya Yuti termasuk Astra Group juga. Jadi untuk jarak 2 meter di sana udah ditandain 2 meter, terus hand sanitizer, terus sabun cuci tangan di tempat wudhu, terus dibuka setiap sholat Jumat itu hanya dibuka 1 pintu saja khusus hari Jumat karena biar ada untuk pengecekan suhu dan lain-lainnya terpusat jadi 1 seperti itu. Mantap Pak. Oke Pak Alex, mungkin kita lanjut ke Mas Riko dulu. Siap. Jadi sekarang kita lanjut diskusi. Oke. Nah, sebelum sesi diskusi atau tanya jawab mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian, Pak Nana mau sosialisasi atau promoin amalia.id, Pak. Silakan, Pak. Pak Nana monitor and meeting kali. Pak Nananya lagi sibuk kayaknya. Oke. Yang pasti Pak Nana pesannya ikut amalia.id buat segala aktivitas masjid itu sih. Siap. Ada masukan atau ada diskusi Pak Ramdan, Pak Alex, atau siapa yang masih ada? Pak Indra juga boleh. Perihal kenormalan baru atau aktivitas di masjidnya boleh. Kita ngobrol lah, diskusi. Ada pertanyaan Pak Ramdan? Ya, baik Pak. Jadi alhamdulillah memang udah semenjak dari surat edaran Menteri Agama itu yang terakhir kan memang kami pun juga dari DKM Masjid Baitur Rahman GSIP minta surat keterangan aman dari COVID ke desa ya, karena kan ini lingkungan desa dan mengeluarkan Ketua Gugus Desa Pandu Senjaya bahwa lingkungan kita aman. Dan alhamdulillah sebetulnya kecamatan kami pun, Kecamatan Pangkalan Lada gitu kan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Pangkalan Lada sendiri untuk saat ini gitu kan udah zona hijau. Sudah yang pasien-pasien yang dinyatakan positif sudah sembuh semua. Jadi bisa dilihat dilacak bahwa
COVID-19 itu di kami sudah hijau. Jadi alhamdulillah. Tapi ya memang kami pun juga harus mengikuti aturan protokol juga, aturan dari manajemen ya, manajemen Astra Agrolesari Pusat, kemudian manajemen dari kebun juga, bahwa kami pun masih tetap harus menerapkan kenormalan baru ini, seperti memang saf berjarak juga. Bisa sebetulnya ini saya pun juga posisi lagi berada di masjid, Bapak-bapak. Ini kan nah ini masjid kami nih Pak. Jadi memang posisinya kan memang berjarak seperti ini. Di luar pun juga sama. Jadi setiap Jumatan pun otomatis kan ini di lingkungan masjid base camp. Otomatis banyak sekali jemaah harus sampai ke halaman halaman luar. Jadinya tuh kita pasang terop juga di luar itu. Karena kapasitas masjidnya jadi meluas seperti itu. Itu untuk hari Jumat saja, tapi untuk ibadah sholat fardu 5 waktu itu masih bisa tertampung lah gitu kan untuk masjid sampai ke serambinya. Begitupun juga di tempat wudhu sama disiapkan sabun biasa cuci tangan seperti itu, rutin dibersihkan lah masjid itu sama pengurus masjid. Mungkin itu sedikit gambaran di masjid kami di base camp GSIP ini Pak. Mantap Pak, mantap, keren. Jarak-jaraknya sudah luar biasa. Saudaranya tinggi berarti teman-teman ya. Thank you. Halo. Kita mungkin nanti declare bareng aja nanti bahwa memang seluruh grup Astra dari anak, cucu, cicit, anak perusahaan Astra memang sudah melakukan hal yang sama. Tinggal nanti insya Allah tinggal digaungkan ya, Mas Rico ya. Siap. Oke, ada lagi atau kita cukup Pak? Cukup. Kalau itu Bang Pitung ada kata-kata terakhir mungkin ya sebelum wasiat kali ya, silakan. Kata-kata terakhir karena kita mau kemana? Iya. Alhamdulillah sih seneng ya lihat teman-teman di sana sudah sigap ya, sudah proaktif luar biasa. Artinya apa yang kita upayakan sudah terlebih dahulu diupayakan sama teman-teman di sana malahan. Jadi istilahnya gayung bersambut lah. Mudah-mudahan ini semua jadi wasilah kita melayani jamaah dengan pelayanan terbaik ya. Gak cuma sekedar nyuruh mereka masuk doang, tapi kita pikirin kesehatannya, ya kan? Nggak cuma nyuruh-nyuruh, tapi kita nggak peduli sama keadaan kayak gimana gitu. Kita termasuk orang-orang yang berhati-hati insya Allah, dan itu lebih baik ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, itu aja sih. Mohon doanya juga buat kita semua yang ada di Jakarta, teman-teman di Kalimantan, biar sama-sama kita bisa terus sehat ya, terus berhikmat kepada jamaah kita untuk ibadah. Ya, cukup. Terima kasih Bang Pitung ya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Gunung Sindur kali mau ngomong kali itu. Yang Gunung Sindur. Enggak ada lagi bibit pohon itu. Lagi betapa ya. Riko, udahan kali ya? Ya, udah cukup. Iya, kalau Bang Pitung kan dia asar jam 2 dia mah. Sampai ketemu lagi di pertengahan bulan Juli ya. Insya Allah. Kaos nggak di-share bentuk kaosnya? Kaos ya, bentar. Iya, jangan lupa itu penting. Iya, Mas Riko mungkin sambil dikasih tahu terkait selanjutnya gimana. Itu dulu tuh suara Riko. Riko, itu di-unmute dulu dong. Ya, maaf. Ya. Ketarik rambut kayaknya itu. Ya Allah. Sampai mana tadi? Itu kaos acara tengah bulan gimana? Ya, nanti kita ada acara Silatnas nasional Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kan baru per chapter, kalau tadi pagi Sumatera, sekarang Kalimantan, besok masih ada sekitar 2 chapter lagi. Nah, nanti di pertengahan bulan Juli kita akan gabungkan semuanya, dan insya Allah juga akan dihadiri oleh Pak Boy Kelana selaku Ketua Masjid Astra. Dan juga nanti kita ada ini Pak, ada souvenir lah gitu loh. Kita sudah buatkan kaos. Nah, ini ada gambar kaosnya.
Nah, ini keren. ya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dikirim dan bisa dipakai sebelum sudah bisa sampai sebelum pas acara. Jadi pas acara bisa dipakai sama-sama kompakan gitu. Kirimin alamat ya Bapak-Bapak yang di Kalimantan. Segera ke Mbak Rina. Jangan lupa tuh ukurannya Bang Dede itu. Pak Dede ukurannya kecil SD ya, Mah? Kaos kaki itu. Berarti kaosnya segera diantar alamati ya Pak Ramdan, Pak Alek, yang lain-lain. Nah, sama yang terakhir juga bapak-bapak yang punya aktivitas di masjid atau musolanya masing-masing, itu bisa update beritanya, diposting beritanya ke amalia.id, Pak. Itu bisa dicek dulu artikelnya seperti apa contohnya. Nah, nanti biar sama-sama eksis, walaupun di Kalimantan atau kalau tadi di Riau, di Batam, dan lain sebagainya, itu bisa diposting sama-sama di amalia.id. Kayak gitu. Jadi biar kelihatan, oh dari AL Kalimantan nih, ada nih. Nah, itu bisa tuh Pak, kegiatan-kegiatannya diposting di situ. Gitu. Oke, kita cukupkan dulu ya. Siap. Oke. Makasih Pak Ramdan, Pak Alek, Pak Ramdan, Pak Alek, sama Pak Indra. Nanti Pak Indra hubungin Bu Rina ya untuk data perusahaan awalan ya. Oke. Kita tutup dengan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafkan ya, kita cuma bercanda. Mohon maaf Pak kalau bercanda-bercanda ya. Kadang-kadang suka terlepas gitu. Iya, malam laut hitam Pak. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu kita itu ya meetingnya di end ya. Terima kasih semuanya.